Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu sehat, selalu dalam kondisi semangat. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya tentang fotosintesis. Anak-anak sudah mengerjakan tugas, kalian sudah membuat pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan yang kalian buat, Ibu akan merangkum supaya kalian lebih jelas ya. Jadi pertanyaannya saya rangkum dari beberapa kelas. Baik, anak-anak, terkait dengan fotosintesis, kalau melihat gambar seperti ini, lingkungan seperti ini, kira-kira kondisinya bagaimana? Sejuk atau panas? Nah, tentunya ini kondisinya sejuk, apalagi kalau kita sedang duduk-duduk di bawah pohon. Ini betah sekali karena udaranya sejuk. Nah, mengapa ini udaranya sejuk? Nah, kita kaitkan dengan materi kita kali ini. Nah, materi tentang metabolisme itu yang pertama ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Anabolisme ini yang akan kita bahas. Ini ada dua peristiwa, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Dari kedua kata ini ada kemiripan secara proses, tetapi juga ada perbedaan. Nah, dari foto itu cahaya, sintesis penyusunan. Nah, ini penyusunan apa? Nah, ini nanti kita bahas. Ini penyusunan yang dibantu oleh cahaya. Sedangkan kemosintesis ini adalah penyusunan ya, tentunya yang disusun ini adalah bahan organiknya. Ini dibantu oleh senyawa kimia ya. Baik, kita bahas satu persatu. Anak-anak, mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham dari apa yang sudah Ibu tugaskan kemarin. Oke. Untuk peristiwa fotosintesis ini dulu kalian SD sudah belajar, SMP juga sudah. Lah ini SMA ini akan diperluas lagi pemahamannya terkait dengan fotosintesis. Tentunya ada beberapa pertanyaan terkait dengan fotosintesis. Salah satunya begini, kenapa Bu fotosintesis itu kok terjadinya di tumbuhan yang berhijau daun? Dan mengapa harus siang hari? Nah, jadi begini anak-anak. Pada daun, nah ini saya tayangkan gambarnya. Ini adalah daun. Daun ini kalau dilihat secara anatomis akan tampak bagian-bagian jaringannya seperti ini. Ini sudah kita pelajari di kelas 11 dulu mengenai struktur tumbuhan. Ada epidermis, ada jaringan palisade, ada jaringan bunga karang atau sponsa, jaringan pengangkut yang isinya adalah xilem dan floem, ada epidermis bawah. Nah, kemudian dari beberapa jaringan ini pada daun ya, ini tersusun atas beberapa sel. Nah, salah satunya di sini ada jaringan palisade. Nah, ini tersusun atas beberapa sel. Nah, kalau saya lihat dari sel ini nanti ada organelanya atau ada komponennya yang namanya adalah kloroplas. Nah, ini kloroplas. Nah, kemudian kloroplas ini kalau diperbesar seperti ini, jadi satu bulatan ini diperbesar begini. Ini satu kloroplas. Nah, karena anak-anak belajar fotosintesis itu terjadinya pada kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu ada butir hijau daun yang namanya klorofil. Nah, dari kata fil itu daun. Ya, jadi ini butir hijau daun. Nah, sekarang anak-anak yang harus kalian pahami, ini harus ya. Anak-anak harus paham mengenai struktur anatomi kloroplas. Ya, bagian-bagian dari kloroplas itu harus benar-benar difahami. Nah, bagaimana bagian-bagiannya terdiri atas apa? Nah, di sini
ada membran luar, ada membran dalam. Kemudian di dalam kloroplas itu terdapat isi yang terdiri dari grana atau granum. Satu granum tersusun atas lembaran-lembaran yang dinamakan tilakoid. Nah, kemudian lingkungan di sekitar grana atau beberapa tilakoid ini, ya, tumpukan tilakoid itu namanya grana, namanya adalah stroma. Nah, stroma. Nah, jadi ini harus benar-benar dipahami. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pada daun itu terdapat jaringan palisade dan bunga karang, ya. Di sini ini yang dicontohkan bunga karang, itu banyak terdapat kloroplas. Jadi demikian. Baik, nanti kita fokusnya ke tahap-tahap dari fotosintesis. Jadi pikiran kita bawa ke tilakoid di sini. Nah, ke tilakoid. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada proses fotosintesis kalian sudah tidak asing lagi karena kemarin sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan. Itu ada 2 tahap, yaitu ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, baik. Kita lihat dulu untuk reaksi terang. Ya. Namanya saja reaksi terang, berarti dia prosesnya itu mesti membutuhkan cahaya. Nah, di sini apakah harus cahaya matahari? Tidak. Ya. Cahaya apapun bisa. Ibaratnya tumbuhan yang berada di gua yang tidak bisa ditembus cahaya matahari, tetapi di sana ada hewan yang bisa mengeluarkan cahaya. Namanya hewan apa? Ya, hewan kunang-kunang, ya. Nah, itu mengeluarkan cahaya. Itu bisa digunakan untuk fotosintesis tumbuhan hijau yang ada di gua tersebut. Jadi pada intinya tidak harus cahaya matahari, tetapi cahaya matahari ini energinya paling efektif, ya, bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Kayak selalu butuh cahaya. Jadi ini penting sekali. Yang terjadi pada reaksi terang, 1, butuh cahaya. Kan tadi namanya fotosintesis, ya, penyusunan yang dibantu oleh cahaya. Oke, cahaya utama. Nah, kemudian peristiwa reaksi terang ini terjadinya di tilakoid, ya, tilakoid grana tadi yang sudah Ibu tunjukkan. Nah, di sana nanti terjadi apa? Terjadi peristiwa ini fotofosforilasi. Nah, fotofosforilasi ada 2, ada siklik dan non siklik. Nah, nanti apa bedanya kita lihat, ya. Jadi peristiwa di reaksi terang, ya, yang kedua ini fotofosforilasi. Yang ketiga terjadi peristiwa fotolisis. Nah, foto itu cahaya, lisis itu pecah atau penguraian. Jadi ini adalah penguraian. Apa yang diuraikan? H2O, ya, H2O dipecah menjadi hidrogen dan oksigen, ya. Baik, kita lihat prosesnya. Nah, ini untuk reaksi gelap nanti dulu. Nah, kita lihat ini proses reaksi terang yang nanti hasilnya akan dibawa ke reaksi gelap. Nah, kita lihat. Nah, pada tilakoid, ya, tilakoid itu ada bagian yang digunakan untuk menangkap cahaya. Ya, unit penangkap cahaya pada tilakoid ini namanya adalah fotosistem. Nah, jadi yang kuning ini adalah tilakoidnya. Terus ini ada struktur ini namanya fotosistem. Nah, di dalam fotosistem itu terdapat pusat reaksi, yaitu pada P680 dengan panjang gelombang 680 dan P700. Nah, anak-anak, di sini terdapat banyak sekali klorofil. Jadi mengapa kok selalu dibutuhkan klorofil? Iya, karena dia adalah penangkap cahaya. Nah, cahaya matahari dalam bentuk energi foton, ya, energi cahaya ini ditangkap oleh klorofil.
Nah, kemudian ini membran tilakoidnya, kemudian nanti akan menyebabkan eksitasi elektron. Coba kita lihat peristiwa fotofosforilasinya. Jadi terjadinya di sini anak-anak. Ini yang harus difahami. Oke. Nah, di awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa yang terjadi di dalam reaksi terang itu membutuhkan cahaya. Yang kedua, terjadi peristiwa fotofosforilasi. Nah, sekarang kita lihat di sini yang saya tampilkan adalah fotofosforilasi non siklik. Nah, sebetulnya ada dua, ada siklik dan non siklik. Kalau pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatopita, ya, baik angiosperme maupun gimnosperme, itu fotofosforilasinya adalah siklik. Nah, kita lihat di sini. Pada fotofosforilasi siklik ini melibatkan dua fotosistem. Nah, ini fotosistem 2 dengan pusat reaksi P680 dan fotosistem 1 pusat reaksinya P700. Nah, peristiwa fotofosforilasi siklik ini dimulai dari fotosistem 2. Coba diperhatikan baik-baik, difahami. Pada P680 di fotosistem 2 ini cahaya diterima. Nah, dengan adanya cahaya ini menyebabkan, tadi kan ada klorofil. Nah, menyebabkan elektron tereksitasi atau lepas atau mental. Akhirnya elektron diterima oleh akseptor elektron atau penerima elektron. Nah, setelah diterima elektron oleh akseptor, elektron ini akan berpindah pada rantai transport elektron. Ada plastoquinon, plastosianin, dan kompleks sitokrom. Ini adalah rantai transport elektron. Nah, pada peristiwa di sini akan dihasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, kalau fotofosforilasi siklik ini terjadinya di sini sudah. Terus kembali lagi ke P680. Jadi hanya dihasilkan ATP, ya, ATP saja. Nah, sedangkan kalau yang non siklik, nah ini kan tadi ATP sudah dihasilkan. Nah, sekarang karena non siklik itu membutuhkan fotosistem yang satunya lagi, di sini lanjut ke fotosistem 1 dengan pusat reaksi P700. Nah, ini peristiwanya hampir sama. Cahaya matahari akan datang atau jatuh diterima oleh pusat reaksi P700. Kemudian elektron tereksitasi lagi, kemudian elektron berpindah-pindah menuju ke rantai transport elektron. Nah, di sini terdapat apa? NADP+. Nah, ini bereaksi dengan ion H terus melepaskan elektron. Akhirnya NADP+ ini akan berubah menjadi NADPH. Nah, bersamaan dengan itu terjadi peristiwa fotolisis atau penguraian. Nah, fotolisis. Jadi penguraian H2O menjadi O2 plus H. Nah, ini O2 ini adalah senyawa yang juga dihasilkan dari peristiwa fotosintesis di reaksi terang. Jadi bisa disimpulkan dari peristiwa fotofosforilasi siklik itu dihasilkan ATP, kemudian NADPH, terus mengalami peristiwa fotolisis. Dari fotolisis hasilnya berupa oksigen atau O2. Ya, saya kira jelas anak-anak ya. Ini reaksi terang. Nah, kemudian apakah reaksi terang itu selalu terjadi pada siang hari? Iya. Tidak hanya reaksi terang, peristiwa fotosintesis yang tahapannya ada reaksi terang dan reaksi gelap itu terjadinya siang hari. Lah, Bu, lah katanya reaksi gelap tidak butuh cahaya, kok siang hari? Nah, begini. Setelah peristiwa
reaksi terang, hasilnya akan dibawa ke reaksi gelap. Makanya terjadinya tetap pada siang hari walaupun itu reaksi gelap, karena menunggu hasil dari reaksi terang. Baik. Sekarang kita lihat secara ini ya, detail mengenai fotofosforilasi siklik tadi. Bedanya, kalau yang siklik ini hanya melibatkan satu fotosistem. Kemudian aliran elektronnya ya, ini tadi dari P700 akan kembali lagi ke P700. Berarti ini fotosistem 1. Kemudian dihasilkan 1 ATP melalui chemiosmosis. Nah, sekarang pada jalur ini tidak terbentuk NADPH dan oksigen. Artinya kalau yang fotofosforilasi non siklik ini lamanya ya, ini dihasilkan NADPH selain ATP. Ini melibatkan 2 fotosistem ya, prosesnya tidak kembali lagi ke P700, namun akan berpindah ke pusat reaksi yang lain. Baik, anak-anak, kita kembali lagi ke tahapan fotosintesis. Oke. Ya, saya kira jelas untuk reaksi terang. Kemudian reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu terjadinya pada stroma. Ini tetap bagian dari kloroplas. Nah, untuk proses reaksi gelap itu membutuhkan bahan-bahan yang dihasilkan dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Nah, ini kan digunakan untuk sumber energi untuk mereduksi CO2. Nah, ini bahan utamanya adalah CO2. Hasilnya adalah glukosa. Nah, ini terjadinya melalui siklus Kelvin-Benson. Nah, anak-anak tolong difahami dengan sungguh-sungguh ya, bahwa ini kata kunci dari reaksi gelap itu membutuhkan bahan dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH. Hasilnya ini digunakan untuk mereduksi apa? CO2. Karena dari reaksi gelap itu tujuannya untuk menghasilkan glukosa. Pada praktikum tentang fotosintesis, Ibu sudah memberikan materi praktikum, yaitu ada percobaan dari Sachs dan percobaan dari ini untuk mengetahui hasil dari fotosintesis ya. Oke. Nah, pada siklus Kelvin-Benson, itu kita lihat di sini ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Yang pertama adalah reaksi fiksasi atau pengikatan. Pengikatan apa? CO2. Ya, CO2 ini bahan utama dari fotosintesis. Difiksasi, diikat oleh ROBP atau ribulosa bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan direduksi. Berarti yang kedua adalah tahap reduksi. Nah, siapa yang mereduksi? Yang mereduksi adalah NADPH dan ATP. Ini yang dari reaksi terang tadi, sehingga reaksi gelap ini tidak akan terjadi kalau tidak
mendapatkan hasil dari reaksi terang. Nah, kemudian hasil dari reduksi ini berupa triosa fosfat berbentuk karbohidrat. Ya, bisa lemak, bisa protein yang kita konsumsi untuk makanan. Ya, ini dari peristiwa ini fotosintesis. Nah, kemudian dari tahap reduksi dilanjutkan yang ketiga adalah regenerasi, pembentukan RUBP lagi dengan dibantu oleh ATP. Nah, ini adalah tahapan dari reaksi gelap. Ya, saya kira paham anak-anak ya mengenai peristiwa fotosintesis. Ini tadi sudah, ini juga sudah. Nah, sekarang peristiwa yang lain untuk anabolisme selain fotosintesis itu adalah kemosintesis. Nah, ini dulu waktu kelas 10 pada waktu anak-anak membahas tentang ekosistem itu ada daur nitrogen ya, materi biogeokimia. Ini yang terjadi peristiwa kemosintesis. Jadi penyusunan bahan organik ya, penyusunan bahan makanan ya dari senyawa-senyawa organik. Kenapa kok kemosintesis? Karena dari bahan kimia. Nah, coba kita cermati siklus ini. Ini ada tumbuhan, ada hewan. Apabila ini mati, nah ini akan menjadi organisme mati, maka diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, contoh pengurai itu misalnya apa? Jamur, ya, kemudian bisa bakteri, kemudian bisa organisme-organisme lain ya yang membusukkan ya, menguraikan. Proses penguraian ini kalau hewan mati membusuk kan baunya tidak sedap ya, tidak enak. Ini mengalami peristiwa amonifikasi sehingga hasilnya berupa amonia atau NH3. Ini yang menyebabkan bau bangkai ya, misalnya ini hewan-hewan kalau mati ya ini. Kemudian kalau misalnya ini terjadi ekskresi, ini menghasilkan urea. Nah, kemudian amonia atau NH3 ini akan diuraikan oleh nitrifikasi. Namanya adalah bakteri nitrit. Contohnya spesiesnya adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus ya. Amonia akan berubah menjadi nitrit atau NO2. Maka peristiwanya namanya nitritasi. Nah, senyawa nitrit ini adalah senyawa yang beracun, maka harus diubah ya. Nitrit ini diubah menjadi nitrat atau NO3 oleh bakteri nitratasi. Nah, contohnya bakteri apa? Nitrobakter. Nah, ini nitrobakter. Jadi anak-anak sudah mengenal dua peristiwa, yaitu dari amonia ke nitrit namanya nitritasi, dari nitrit ke nitrat namanya nitratasi. Lah, peristiwa nitritasi dan nitratasi ini digabung disebut nitrifikasi. Pelakunya siapa? Bakteri, yaitu bakteri nitrit namanya Nitrosomonas, kalau nitrat Nitrobakter. Nah, kemudian senyawa nitrat inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan ini untuk membentuk hasil sintesis ya yang mengandung protein. Nah, ini untuk pertumbuhan ini NO3 ini.
Ya, senyawa nitrogen yang diserap tumbuhan untuk pertumbuhan adalah NO3 dari peristiwa nitrifikasi. Nah, ini berada di dalam tanah. Nah, kemudian senyawa nitrat dibantu oleh bakteri denitrifikasi secara anaerob, ya, ini di dalam tanah. Peristiwanya namanya denitrifikasi. NO3 ini atau senyawa nitrat akan diubah menjadi gas N2 di udara atau di atmosfer. Kemudian N2 bebas ini, ya, nitrogen ini nanti akan diikat oleh tumbuhan kacang-kacangan, ya, atau kelompoknya Solanaceae, ya, bukan Solanaceae, ya, kelompok dari kacang-kacangan. Ini akan dibantu diikat oleh bakteri, namanya bakteri pengikat nitrogen atau rhizobium, ya, bakteri rhizobium. Nah, kalau misalnya ini terjadinya pada waktu musim penghujan, ada petir, ini akan lebih efektif peristiwa denitrifikasi ini, ya. Jadi demikian untuk peristiwa kemosintesis. Saya kira ini jelas, ya, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini anak-anak menjadi lebih paham. Ibu pesan jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar, membaca dan memahami materi pelajaran apapun, ya. Oke, sekarang ini bisa kita simpulkan, ya, kita lihat karena materi kita adalah fotosintesis dan kemosintesis, maka ini perbedaannya. Kalau fotosintesis itu CO2 dan H2O. Kalau kemosintesis, nah ini ditambahkan O2. Tempat berlangsungnya ini di kloroplas, ini semacam klorofil. Sumber energi ini cahaya, ini adalah organik. Pelakunya fotosintesis adalah tumbuhan yang berhijau daun, kalau kemosintesis adalah bakteri. Nah, hasilnya adalah sama-sama membentuk karbohidrat. Saya kira demikian anak-anak untuk penjelasan mengenai fotosintesis. Selamat belajar, ya, semoga anak-anak semakin lebih paham materi tentang ini. Kemudian salam sehat. Masa pandemi harus tetap berseri, tetap semangat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.